Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Desta Saiful Umam. Selama 2 tahun berkuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah khas Al-Jilani, saya menemukan banyak hal di dunia ekonomi syariah. Salah satunya akan saya presentasikan adalah tentang bab potensi dan pangsa pasar industri kreatif. Potensi pasar, perlu kita ketahui dahulu potensi pasar itu apa, kemudian pangsa pasar itu apa. Potensi pasar adalah perkiraan batas atas permintaan potensial untuk suatu produk atau layanan dalam suatu pasar. Sedangkan pangsa pasar adalah persentase dari total seluruh pasar yang dikuasai oleh suatu perusahaan atau merek tertentu. Dengan kata lain, potensi pasar itu menunjukkan ruang pertumbuhan dan peluang yang tersedia. Sementara pasang pasar ini menunjukkan posisi perusahaan dalam pasar tersebut. Industri kreatif merupakan sektor ekonomi yang berbasis pada ide dan kreativitas, bukan pada kegiatan produksi rutin di Indonesia. Sektor ini telah menjadi salah satu pilar penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Pada tahun 2020, industri kreatif menyumbang 1.100 triliun terhadap produk domestik bruto atau PDB di Indonesia. Peluang pasar industri kreatif sangat besar, terutama karena keanekaragaman budaya dan tradisi lokal yang bisa dikemas menjadi produk bernilai tinggi. Kreativitas dan inovasi menjadi kunci dalam mengembangkan daya tarik pasar domestik maupun untuk diekspor. Pemerintah itu mendukung sekali untuk pertumbuhan industri kreatif. Melalui apa? Melalui pembentukan Badan Ekonomi Kreatif atau bisa disingkat dengan Bekraf, yang kini menjadi bagian dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Kemenkarekraf. Kemudian, dukungan juga diberikan dalam bentuk regulasi perlindungan hak cipta dan kemudahan akses permodalan. Secara kuantitatif, pangsa pasar atau market share diukur dari persentase penjualan suatu sektor dibandingkan total industri. Pangsa pasar yang tinggi menunjukkan posisi kompetitif yang kuat, pendapatan yang besar, serta kepercayaan konsumen. Oleh karena itu, pelaku industri harus mampu mengidentifikasi pangsa pasar untuk menyusun strategi bisnis yang tepat. Dalam pemetaan tahun 2017 oleh Bekraf, subsektor industri kreatif diklasifikasikan dalam 4 berdasarkan growth dan market share. Yang pertama kuadran 3, yakni high share, high growth. Meliputi ini contohnya kuliner, televisi, dan radio. Yang kedua yakni kuadran 4, high growth, low share. Desain meliputi desain komunikasi visual, seni pertunjukan, aplikasi, dan game online. Yang ketiga kuadran 2, high share, low growth, meliputi fashion, kriya, dan penerbitan. Dan yang terakhir yakni kuadran 1, ini tidak ada subsektor yang masuk pada kuadran 1, low growth, low share. Selanjutnya, strategi peningkatan pangsa pasar mencakup CO branding, iklan langsung, penjualan langsung, dan personalisasi, analisis pesaing, penetapan harga yang strategis, penguatan kualitas dan variasi produk, serta optimalisasi pemasaran digital. Jadi inti dari semuanya yakni kesimpulan, potensi industri kreatif di Indonesia sangat besar.
Keberhasilannya ditentukan oleh kreativitas, inovasi, dukungan pemerintah, serta kemampuan pelaku usaha dalam memahami dan mengelola pangsa pasar. Sekian dari saya, Muhammad Desta Saiful Umam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.